Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025. Agenda rapat paripurna telah ditetapkan, namun terdapat usulan pergeseran agenda kedua menjadi agenda pertama, sehingga susunan menjadi sebagai berikut. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan BPK RI tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Penyesuaian mitra kerja komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Nomor R64 tanggal 6 Oktober 2025 hal calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2006-2030. 2. Nomor R65 tanggal 22 Oktober 2025 hal penyampaian nama-nama calon anggota Komisi Yudisial. 3. R67 tanggal 31 Oktober hal rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan DPR juga telah menerima surat-surat dari 1. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 132 hal penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025. 2. Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 137 hal usulan 3 nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2025. 3. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia hal usulan calon pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi. 4. Surat Komisi Penyiaran Indonesia hal pemberitahuan masa jabatan anggota KPI Pusat. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, perlu kami beritahukan pula bahwa rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025 telah membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 169 PUU garis miring 22 garis miring 2024 perihal perimbangan dan pemerataan keterwakilan anggota DPR perempuan di AKD maupun pimpinan AKD dan memutuskan bahwa DPR RI akan mematuhi dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menyerahkan kepada fraksi-fraksi untuk ditindaklanjuti. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Hukum RI dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara RI, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut. Rapat paripurna Dewan
Kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, yang terhormat Kementerian Sekretariat Negara RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilahkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Habibur Rahman SAMH untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Menteri Hukum Republik Indonesia atau yang mewakili, serta hadirin yang kami muliakan. Sebelum saya membaca laporan, saya perlu menyampaikan sedikit klarifikasi Bapak dan Ibu terkait adanya hoax atau berita bohong yang beredar sangat masif ini ya di media di sosial media yang intinya menyebutkan 4 hal ya. Intinya, kalau RUU KUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Yang pertama, diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kami perlu klarifikasi ya bahwa menurut pasal 135 ayat 2 KUHP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHP. Tapi akan kita atur di undang-undang tersendiri yang membahas soal penyadapan. Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi 3, hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin Ketua Pengadilan. Yang kedua, hoax yang kedua disebut polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening online-mu. Kami perlu sampaikan bahwa menurut pasal 139 ayat 2 KUHP baru yang insya Allah ini akan kita sahkan, semua bentuk pemblokiran tabungan, kemudian data di drive dan lain sebagainya harus dilakukan dengan izin hakim, Ketua Pengadilan. Yang ketiga, hoaxnya disebutkan polisi bisa mengambil HP, laptop dan data elektronikmu. Menurut pasal 44 KUHP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Jadi tidak benar. Lalu hoax yang keempat adalah polisi bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Hal ini juga tidak benar ya, bahwa menurut pasal 93 dan pasal 99 KUHP baru, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ya. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci. Oke. Ya,
baik, kita akan lanjutkan ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat yang teramat penting ini ya. Rapat seperti ini mungkin bisa terlaksana pengesahan KUHP itu 40 tahun sekali. Mengingat KUHP yang ada sekarang itu telah berusia 44 tahun. Ya. KUHP baru menuju keadilan yang hakiki. Komisi 3 ya bersama rekan-rekan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang KUHP yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penegak hukum di negeri ini yang akan ya mendampingi penggunaan KUHP. Ya, KUHP itu sebagai hukum material harus dilengkapi dengan hukum operasionalnya yaitu KUHP dan akan sama-sama berlaku 2 Januari 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kami perlu sampaikan bahwa pembentukan RUU KUHP ini tidaklah terburu-buru sama sekali. Bahkan kalau hitungannya ya, saya hitung waktu kita membentuk KUHP ini lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Dimulai dengan 6 November 2024, saat itu kita menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan RUU. Baru 18 Februari 2025 RUU KUHP disahkan menjadi RUU usul dari DPR RI. 18 Februari itu juga surat Ketua DPR RI ke Presiden ya, baru tanggal 19 Maret 2025 surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 19 Maret 2025 juga surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah. 8 Juli 2025 ya pembentukan Panja KUHP. Kemudian Januari sampai November 2025 itu penyerapan aspirasi masyarakat ya secara luas ya sampai 140 orang. Kemudian 13 November pembahasan tingkat pertama RUU KUHP. Hadirin yang kami muliakan ya, KUHP ini dalam penyusunan KUHP ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak ya Februari 2025 Komisi 3 DPR RI telah mengunggah ya naskah RUU tentang KUHP ke laman DPR Go.id dan melakukan pembahasan DIM secara terbuka. Kemudian telah dilakukan RDBU dengan setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat serta elemen penegak hukum. Lalu kita juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Tenggara, Aceh, Nusa Tenggara Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami juga sudah menerima masukan tertulis dari ratusan kelompok masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak 8 Juli 2025. Bapak Ibu, kemudian seluruh fraksi dan anggota Komisi 3 DPR RI secara bulat menyetujui RUU KUHP dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna. Bapak Ibu, ya, ada sedikit perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama ya, KUHP itu pada intinya adalah undang-undang yang mengatur interaksi antara negara yang diwakili aparat penegak hukum dengan warga negara yang merupakan orang yang bermasalah dengan hukum. Ya. Di KUHP yang lama, negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Ada di gambar yang sebelah kiri ya, yang merah itu. Kalau di KUHP yang baru, ya, warga negara diperkuat, diberdayakan, haknya diperkuat, ya, melalui juga penguatan profesi advokat sebagai orang yang mendampingi warga negara. Kemudian di KUHP yang baru ini kita sudah melakukan akomodasi maksimal terhadap kelompok rentan. Ya. Dalam RUU ini kita mencantumkan pengaturan spesifik untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas. Pasal 145 ayat 1 menjamin hak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas. Pasal 228 ayat 1 mengatur pengangkatan pendamping disabilitas sebagai juru bahasa. Selain itu, penjelasan pasal 236 pasal terkait alat bukti saksi mengenai hak penyandang disabilitas untuk dapat menjadi saksi walaupun tidak ia lihat sendiri, tidak ia dengar sendiri, ya, secara langsung,
Ya, penyandang disabilitas harus dapat secara bebas dan tanpa tekanan menyampaikan kesaksiannya untuk kekuatan hukum yang sama. Jadi gini, ada kekhususan untuk penyandang disabilitas dalam bersaksi. Kalau saksi orang biasa bukan disabilitas, dia harus melihat sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri. Khusus untuk disabilitas, klausul tersebut tidak berlaku karena justru penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mengenali seseorang atau melihat situasi tanpa panca indera yang ada pada orang yang tidak disabilitas. Kemudian hal kedua terkait hak perempuan, akomodasi kelompok rentan. Hak perempuan diatur di pasal 147 ayat 2 yang menjamin hak untuk mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi, serta hak untuk mendapatkan pendampingan dan pertimbangan spesifik berbasis kerentanan dan kebutuhan gender. Hak lanjut usia, ya, hak lanjut usia juga diatur, bukan hanya hak kelompok rentan yang di KUHP lama nggak diatur, bukan hanya hak perempuan yang di KUHP lama nggak diatur, hak lansia di KUHP lama nggak ada, di KUHP baru diatur. Ya, hak lansia pasal 148 ayat 2 menjamin hak atas pelayanan, sarana dan prasarana khusus. Selain itu terhadap kewajiban khusus bagi penegak hukum untuk melakukan asesmen sesuai dengan masukan masyarakat. Pasal 5 huruf D menyebut dan pasal 7 huruf N penyidik diberi kewenangan untuk melakukan asesmen untuk mengupayakan rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan. Nah, kemudian KUHP baru secara spesifik ya mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan yang mana di KUHP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHP lama terus berlangsung hingga saat ini tiap hari akan ada korban. Makanya di KUHP baru disebut pasal 143 huruf M hak saksi, pasal 144 huruf Y hak korban secara tegas menjamin hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum. Ini diusulkan dari Universitas Indonesia melalui saudara Taufik Basari. Selain itu, pasal 30 ayat 2 mengatur bahwa pemeriksaan direkam menggunakan kamera pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan praktik penyiksaan. Jadi dalam pemeriksaan menurut KUHP baru itu harus ada kamera pengawas. Jadi ini sangat memperkecil ruang terjadinya penyiksaan dan intimidasi. Yang mana aturan ini di KUHP lama tidak ada, gitu loh. Kita lihat beberapa kali kasus yang terungkap di Komisi 3 bahwa terjadinya kekerasan itu terungkap dari adanya kamera pengawas. Gitu. Nah, berikutnya soal syarat penahanan. Di KUHP lama, ya warga negara yang bermasalah dengan hukum bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran yang subjektif. Yang pertama kekhawatiran menimbul tersangka atau terdakwa melarikan diri, kekhawatiran tersangka terdakwa menghilangkan alat bukti, kekhawatiran tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. Jadi hanya berdasarkan 3 kekhawatiran yang sifatnya sangat subjektif, seseorang bisa ditahan menurut KUHP lama. Kalau pengaturan di KUHP baru, maka pengaturannya lebih objektif. Ada 8 hal. Ya, penahanan dilakukan jika 1 terdakwa atau tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ini kan objektif. Kedua, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. 3, menghambat proses pemeriksaan. 4, berupaya melarikan diri. 5, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. 6, melakukan ulang tindak pidana. 7, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan terdakwa sendiri. 8, mempengaruhi saksi untuk mengatakan kejadian yang tidak sebenarnya. Jadi di KUHP lama itu penahanan itu sangat subjektif, bisa seleranya penyidik saja, suka-sukanya. Di KUHP yang baru tidak, gitu loh. Itu perbandingannya. Syarat penahanan. Nah, kemudian bantuan hukum, ya. Secara spesifik di KUHP lama nggak ada soal bantuan hukum. Di KUHP baru diatur secara spesifik dan tegas. Pasal 142 huruf G menjamin hak tersangka terdakwa untuk mendapat jasa hukum atau bantuan hukum. Pasal 142 menjamin hak untuk memilih atau mendapatkan pendampingan advokat. Yang lalu jaminan hak tersangka, ya. Di KUHP lama, ya, hak tersangka sangat terbatas, hak untuk segera diperiksa, diberitahu sangkaan, didampingi penasihat hukum terbatas. Di KUHP baru, hak tersangka, hak untuk menolak
memberikan keterangan, hak berkomunikasi yang lebih luas, hak salinan BAP, hak mengajukan keadilan restoratif, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas dan perempuan. Selain itu RUU KUHP atau KUHP yang baru secara tegas menegaskan larangan penyiksaan, lalu memperlihatkan peningkatan standar fairness. Nah, ini yang penting berikutnya peran advokat. Ya, di KUHP yang lama, ya, seseorang warga negara yang berurusan dengan hukum baru bisa didampingi advokat ketika statusnya sudah menjadi tersangka. Jadi kalau dipanggil, ada seseorang dipanggil baru sebagai saksi, itu nggak wajib didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP lama juga aturannya seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHP baru advokat bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Jadi kita bisa membayangkan nanti advokat kita seperti advokat di film-film Amerika, bisa debat dengan penyidik membela kepentingan kliennya. Ya. Tepuk tangan dong. Ya, teman-teman. Kemudian penguatan pra peradilan. Nah, ini penting nih, teman-teman. Di KUHP lama itu pra peradilannya itu sangat terbatas, ya, mengenai hak sah tidaknya penangkapan dan lain sebagainya. KUHP yang baru ini sangat-sangat progresif yang bisa dilakukan pra peradilan. Yang pertama, sah atau tidaknya upaya paksa. Kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya permintaan ganti rugi, sah atau tidaknya penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian penuntutan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Nah, yang ini yang saya sebutkan terakhir itu dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu undue delay. Jadi kalau kita melaporkan perkara ke aparat penegak hukum, kadang-kadang bertahun-tahun nggak diproses, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan KUHP yang baru, maka hal tersebut menjadi objek pra peradilan. Kita bisa ajukan gugatan pra peradilan agar hakim memutus agar laporan kita bisa ditindaklanjuti. Lalu soal permohonan penangguhan penahanan dan pembantaran penahanan juga menjadi objek KUHP. Ya. Kemudian yang terbaru adalah yang paling penting menurut saya adalah soal keadilan restoratif, ya. Ya, keadilan restoratif ini adalah intinya penyelesaian masalah antara pelaku dengan korban untuk mengembalikan kerugian korban tanpa melanjutkan ke proses hukum. Banyak sekali perkelahian remaja, misalnya orang yang sudah damai tapi proses hukumnya sering lanjut, ya kan, ya. Pertengkaran tetangga antar tetangga, orang yang sudah damai tapi proses hukum berlanjut. Ujaran, ya, yang sekarang disebut ujaran kebencian, orang merasa dicemarkan nama baiknya, tidak dimusyawarahkan, tapi prosesnya bisa berlanjut. Dengan KUHP yang baru itu ada yang namanya mekanisme restoratif justice, bisa bertemu, dipertemukan pelaku dengan korban, dicari titik temunya sehingga nggak perlu lanjut ke proses hukum. Ini nilai-nilai luhur yang sejak zaman dulu sebetulnya juga sudah ada, tapi baru kita atur secara tegas dalam KUHP ini, ya. Berikutnya KUHP baru juga mengatur soal penguatan dan perlindungan hak korban, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, ya. Ya, terakhir teman-teman, ya, KUHP baru ini, ya, walaupun baru kita sahkan hari ini, sudah langsung bisa diterapkan dan digunakan oleh aparat penegak hukum 2 Januari. Karena pengaturannya kita bikin, kita siasatin demikian, gitu loh. Ketentuan lain tidak boleh, ya. Yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, ketentuan lain tidak boleh bertentangan dengan KUHP kecuali diatur oleh KUHP. Peraturan pelaksana harus menyesuaikan dan sinkron dengan KUHP. Lalu untuk pelaksanaan acara pidana yang sedang berjalan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP. Peraturan pelaksana KUHP tidak menyebabkan kekosongan hukum. Peraturan pelaksana KUHP harus ditetapkan paling lama 1 tahun setelah KUHP diundangkan. Ya, teman-teman, terakhir kami ingin sampaikan bahwa hingga hari ini pun masih ada saudara-saudara kita, ya, yang apakah karena tidak mendapat informasi yang pas, apakah memang atau karena memang mempunyai sikap politik yang konsisten menolak pengesahan KUHP, ya.
tapi juga banyak masyarakat ya yang mendesak kita untuk segera mengesahkan KUHP. Ya, kita harus memahami bahwa kritik maupun dukungan terhadap pengesahan RUU KUHP ini kita maknai sebagai keniscayaan berdemokrasi di negeri tercinta. Ya, ada azas ya, omne disputatio finem habere debet, artinya setiap perdebatan memang harus ada akhirnya. Ya, ubur-ubur ikan lele, KUHP baru kita sahkan le. Ya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta 18 November 2025, Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ketua Dr. Haji Habibur Rahman, SMA A88. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Hukum RI untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati perwakilan pemerintah berdasarkan surat Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara yang diwakili oleh Mensesnek, dan juga tim pemerintah lengkap hadir pada hari ini, yakni yang dikenal dengan tim 12, dipimpin oleh Pak Wamenkum. Dari Kejaksaan Agung hadir Jam Intel dan Jam Datun, dari Polri hadir Pak
Astamarena, kemudian Kadifkum, dan juga dari Dirjen PP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa dan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna untuk pengesahan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 1 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan Rancangan Undang-Undang KUHP. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, pemerintah memandang pembaharuan hukum acara pidana sebagai agenda penting dalam memperkuat sistem hukum nasional. Penyusunan RUU KUHP dilakukan secara komprehensif, terbuka, dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil, dan kelompok rentan. Masukan dari publik diserap melalui rapat kerja, uji publik, dan konsultasi nasional agar rumusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum dan teknologi masa kini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Sejak diberlakukannya pada tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP telah menjadi tonggak kemandirian hukum bangsa Indonesia, menggantikan HIR warisan kolonial, serta menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah lebih dari 4 dekade, perubahan ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, dan dinamika sosial masyarakat telah membawa tantangan baru. Kita menghadapi kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaharuan KUHP diperlukan agar hukum acara pidana kita menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan. RUU KUHP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dalam perkembangan zaman. Beberapa poin utama tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua Komisi 3. Yang pertama, penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan menjamin hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang adil dan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Kedua, modernisasi dan digitalisasi proses hukum melalui pengakuan bukti elektronik serta pengembangan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan transparan. Ketiga, pengawasan ketat terhadap tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka melalui mekanisme perizinan hakim serta penguatan fungsi pra-peradilan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keempat, pengenalan konsep baru seperti plea bargain atau deferred prosecution agreement sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menekankan efisiensi, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku. Kelima,
penerapan mekanisme keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum. Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi serta penguatan peran advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum. Ketujuh, sinkronisasi dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seimbang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Dengan adanya pembaharuan ini diharapkan hukum acara pidana di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara, dan lebih tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 3 DPR RI yang terhormat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, serta seluruh komponen bangsa yang dengan segala hormat, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, telah memberikan dedikasi, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dalam mendukung penyelesaian pembahasan RUU KUHP. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Hukum RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI dan Menteri Sekretariat Negara RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Selanjutnya kepada Menteri Hukum RI dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara RI, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK RI beserta jajaran kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK RI berserta jajaran. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI. Berdasarkan pasal 72 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Untuk maksud tersebut kami mempersilahkan kepada yang terhormat Ketua BPK RI untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI. Laporan Ketua BPK RI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua BPK, para anggota DPR RI, para anggota BPK RI, serta hadirin yang kami muliakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya sehingga pada hari ini BPK dapat menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 pada rapat paripurna DPR RI yang terhormat. Pimpinan dan anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan. IHPS 1 tahun 2025 yang kami sampaikan hari ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 741 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 701 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, serta 36 LHP dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS 1 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara atau daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. Untuk hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas 83 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian atas 2 LKKL. Capaian opini WTP sebesar 98% tersebut telah melampaui target sebesar 95% untuk tahun 2024 pada RPJMN 2020-2024. Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK atas 545 laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 491 Pemda memperoleh opini WTP,
53 Pemda memperoleh opini WDP, dan 1 Pemda mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Capaian opini WTP oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yakni 89,6% dan 96% untuk tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 85% dan 95%. Sedangkan capaian opini WTP oleh pemerintah provinsi sebesar 82%, belum mencapai target 95% dan saat ini menyisakan 7 provinsi dengan opini WDP. Selain LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPK juga telah memeriksa 4 laporan keuangan badan lainnya, yakni LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Pimpinan dan para anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan, IHPS juga mengungkapkan peran sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar 69,21 triliun melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai 25,86 triliun, di mana 1,04 triliun diantaranya telah berhasil dikembalikan ke kas negara atau daerah atau perusahaan saat pemeriksaan berlangsung, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terutama pada BUMN dan badan lainnya dengan nilai sebesar 43,35 triliun. Selain itu, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, diantaranya melalui komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi, diantaranya melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar 71,57 triliun. Yang kedua, penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian atau lembaga atau BUMN atau cross cutting melalui rekomendasi antara lain terkait perbaikan penyusunan laporan kinerja pemerintah pusat dengan mengevaluasi dan menyempurnakan kerangka regulasi pelaporan kinerja pemerintah. Yang kedua, penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah dengan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD dalam rangka proses pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, perbaikan kebijakan formula perhitungan kompensasi listrik dan pemberlakuan penyesuaian tarif pada minimal 7 golongan tarif yang dapat mengurangi beban APBN di tahun 2024 sebesar 23,73 triliun. Dengan meninjau kembali kebijakan kompensasi listrik sesuai dengan hasil kajian yang komprehensif terkait tarif keekonomian penggunaan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dalam penetapan APBN, dan perbaikan penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg dengan menetapkan kebijakan yang menjamin pengendalian dan ketepatan sasaran penyaluran melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi. Mengingat peran pengawasan DPR yang fundamental, kami mengharapkan dukungan penuh dari anggota Dewan yang terhormat guna mengakselerasi penyelesaian lintas sektoral ini sehingga rekomendasi BPK benar-benar mentransformasi akuntabilitas menjadi efektivitas nyata dalam setiap program pemerintah. Pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga 2024 pada IHPS 1 2025 menunjukkan sebanyak 81,7% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti,
meningkat dari capaian pada IHPS kedua tahun 2024 sebesar 79,8%. Dari tindak lanjut rekomendasi tersebut diketahui telah dilakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara atau daerah atau perusahaan yang dilakukan entitas dari hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga semester 1 2025 sebesar 156,29 triliun, diantaranya sebesar 35,32 triliun adalah hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 hingga 2024. Selain itu, IHPS 1 tahun 2025 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah periode tahun 2005 hingga 2024 dengan status yang telah ditetapkan sebesar 5,7 triliun. Atas kerugian tersebut telah dilakukan pelunasan sebesar 2,09 triliun, dalam proses angsuran sebesar 1,65 triliun, dan penghapusan sebesar 41,33 miliar rupiah. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar 1,92 triliun atau 33,7% dari total kasus kerugian yang telah ditetapkan. Kami meyakini bahwa fungsi pengawasan DPR adalah garda terdepan dalam akuntabilitas. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sinergi yang utuh dan komitmen berkelanjutan dari Dewan yang terhormat sebagai counterpart dari utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya. Pimpinan dan para anggota DPR yang kami muliakan, atas nama BPK kami sampaikan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas sinergi optimal yang telah mendukung pelaksanaan mandat BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang terpercaya demi mewujudkan tujuan negara. Dengan semangat BPK bermartabat dan bermanfaat, kami berharap kolaborasi erat antara BPK dan DPR dapat menjadi jangkar kuat dalam mengawal pelaksanaan asta-cita pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan petunjuk dan perlindungannya demi tercapainya cita-cita luhur menuju Indonesia Emas 2045. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Persiapan acara penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI kepada Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan para anggota BPK RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI kepada DPR RI. Acara penyampaian IHP semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI selesai. Dilanjutkan foto bersama.
Foto bersama selesai. Kepada Ketua DPR, para Wakil Ketua DPR, Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan para anggota BPK disilakan kembali ke tempat semula. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua BPK RI yang telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 72 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 59 Ayat 4 huruf B Peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Dewan, khususnya komisi-komisi DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing. Hadirin yang terhormat dan para anggota Dewan yang kami muliakan, sebelum memasuki acara ketiga rapat paripurna hari ini, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK RI beserta jajaran, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Kesekjenan DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut. Daftar nama tolong disampaikan. Sebelum kami mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan rapat paripurna Dewan. Apakah dapat menyetujui dan disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan? Setuju ya? Untuk itu kami persilahkan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya terhadap RUU yang dimaksud secara langsung kepada pimpinan. Dr. Edi Purwanto dari fraksi PDI Perjuangan, Haji Daniel Mutakin Syaifuddin dari fraksi Golkar,
Melati SH dari fraksi Gerindra, Arif Rahman dari fraksi Nasdem, Haji Muhammad Hilman Mufidi dari fraksi PKB, Reni Astuti SSI MPSDM fraksi PKS, Dr. Insinyur Hajah Andi Yuliani Paris MSC fraksi PAN, Dr. Raja Faisal Manganju Sitorus fraksi Demokrat. Kami persilahkan untuk memberikan secara tertulis kepada pimpinan. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI? Setuju? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan BPK RI tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Ketua Komisi 11 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Muhammad Misbakun SMH untuk menyampaikan laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan BPK RI tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kami persilahkan.
Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap pembahasan Kantor Akuntan Publik atau KAP, calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2025 pada masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 disampaikan pada rapat paripurna DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan hadir dalam rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dinyatakan bahwa pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR RI atas usul dari BPK RI dan Menteri Keuangan yang masing-masing mengusulkan 3 nama kantor akuntan publik. Perlu kami sampaikan bahwa surat-surat masuk terkait kantor akuntan publik, calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2025 adalah sebagai berikut. 1. Surat dari Menteri Keuangan kepada pimpinan DPR RI nomor S/575-MK.06/2025 tanggal 29 Agustus 2025 mengusulkan 3 nama KAP yaitu 1. KAP Budiandru dan rekan, 2. KAP Sukardi Hasan dan rekan, 3. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. 2. Surat dari Ketua BPK RI kepada Ketua DPR RI nomor 1-B/Ketu/Ketua-04/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 mengusulkan 3 nama kantor akuntan publik yaitu 1. KAP Wisnu Karsono Suwito dan rekan, 2. KAP Sarif Wibawa dan rekan, 3. KAP Kuncara Budi Santoso dan rekan. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah tanggal 22 September 2025 menyetujui pembahasan terhadap calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2025 diserahkan kepada Komisi 11 DPR RI. Selanjutnya, Komisi 11 DPR RI melaksanakan uji kelayakan atau biasa disebut dengan fit and proper test pada tanggal 10 November 2025 terhadap 6 nama kantor akuntan publik calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2025. Sidang Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa pengambilan keputusan kantor akuntan publik calon pemeriksa laporan keuangan tahun 2025 telah dilaksanakan pada hari Senin 10 November 2025. Komisi 11 DPR RI secara musyawarah untuk mufakat menyetujui kantor akuntan publik calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2025 adalah KAP Sarif
wibawa, dan rekan. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati. Demikian laporan Komisi 11 DPR RI terhadap uji kelayakan atau fit and proper test Kantor Akuntan Publik KAP calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2025. Selanjutnya kami meminta rapat paripurna DPR RI dapat memberikan persetujuan atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta 18 November 2025. Pimpinan Ketua Komisi 11 DPR RI Dr. Haji Muhammad S. Misbakun, nomor anggota A324. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test Kantor Akuntan Publik Syarif Wibawa dan rekan tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan rapat paripurna Dewan terhadap laporan Komisi 11 DPR tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan penyesuaian mitra kerja komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan surat pimpinan Komisi 6 DPR RI nomor B870 LG 10 2025 tanggal 28 Oktober 2025 hal perubahan nomenklatur Kementerian BUMN RI dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 120 tahun 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 91 tahun 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 202 tahun 2024 serta sesuai dengan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 12 November 2025. Menetapkan BPBUMN menjadi mitra kerja Komisi 6 DPR RI. Dewan Ketahanan Nasional, Wantanas, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dihapus dari mitra kerja Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 4 DPR RI. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tentang tata tertib menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penyesuaian mitra kerja DPR tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Berdasarkan persetujuan tersebut, maka mitra kerja Komisi 1, Komisi 2, Komisi 4, dan Komisi 6 DPR RI menjadi sebagai berikut. Kepada Sekretariat Jenderal dipersilakan untuk menayangkan.
muliakan, sebelum kami menutup rapat paripurna ini, kami informasikan sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November bahwa masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 berakhir pada tanggal 9 Desember 2025. Selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan dan hadirin atas keikutsertaan dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan kami menutup rapat paripurna Dewan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.